Hello guys, it's Eka here with our discussion today, and I'm so excited today to meet you again with a unique topic maybe. First of all, aku mau nanya kalian, gimana kabar skripsi kalian? Pasti ada yang nggak suka sama pertanyaan ini, tapi nggak apa-apa. Aku bakal tetap tanyain. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang skripsi, tapi temanya lucu kok. Tenang aja, itu akan menambah semangat kalian untuk mengerjakan skripsi. Karena memang tujuan aku itu, supaya kalian semua bisa semangat untuk meraih mimpi. Bukan. Supaya kalian bisa semangat untuk segera apa ya? Menghalalkan sang skripsi itu, gitu maksudnya teman-teman. Jadi untuk kalian yang lagi skripsian, jangan lupa hal-hal yang menyenangkan dalam skripsian itu sebenarnya apa. Skripsi itu nggak selalu membuat kita tertekan, tapi terkadang bisa membuat kita bahagia. Seperti yang satu ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang halaman-halaman persembahan skripsi yang terkocak, yang ter-savage, yang wow, yang gitu. Buat yang lagi nyusun skripsi, pasti pada tahu kan, bagian yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling menyenangkan itu adalah halaman persembahan. Iya apa iya? Ya kan? Jadi semua orang pasti semangat buat ngerjain yang satu ini, bagian halaman persembahan. Bahkan dosen aku pernah cerita kalau ada mahasiswanya itu pamer sama dia, "Bu, skripsi aku udah selesai loh." Iya, selesainya halaman persembahan kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi, karena semuanya dulu itu serba buru-buru, aku nggak sempat menikmati halaman persembahanku. Sebenarnya udah ada sih halaman persembahan gitu, tapi harus dirombak seiring berjalannya waktu. Sebenarnya untuk menulis halaman persembahan di awal-awal itu sangat tidak disarankan. Sebenarnya setelah semuanya selesai baru kerjainlah si halaman persembahan ini. Tapi biasanya nih, karena ini bagian yang paling menyenangkan, biasanya ini duluan yang kerjain. Padahal bab satunya bahkan belum selesai, halaman persembahan udah jadi tuh. Tanpa berlama-lama, kita langsung caw ke halaman persembahan yang pertama. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk segenap orang yang bertanya, kapan sidang? Ini kreatif sih. Jadi sebuah epic comeback untuk orang-orang yang sering nanyain, lo kapan sidang? Lo kapan sidang? Skripsi lo udah kelar belum? Lo kapan sidang? Ya. Yang kedua, Persembahan. Skripsi ini saya persembahkan untuk 1. Semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda. guys, kalian perlu tahu bahwa aku ini ditanyain kapan wisuda itu sejak semester 5. Entah orang-orang yang nanyain itu nggak tahu aku semester berapa, atau mereka memang nggak ngerti step-step perkuliahan itu kayak gimana, aku juga nggak ngerti. Cuman dari semester 5 aku udah ditanyain kapan wisuda. Kocak banget nggak sih? Halaman persembahan. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Definisi mencintai diri sendiri yang paling nyata, teman-teman. Bolehlah. Jadi untuk apa mempersembahkan skripsi yang udah kamu kerjakan mati-matian sendiri? Ya mending kamu persembahkan untuk diri kamu sendiri sih, daripada mempersembahkan kepada orang lain yang mungkin bahkan tidak ada keinginan untuk mempersembahkan apa-apa pada kamu.
terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukanlah sebuah aib. Alangkah sedihnya ketika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Bener, bukan sebuah kejahatan. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Kamu bukan seorang penjahat, kalaupun lulusnya lebih cepat dari yang lain. Dan kamu juga bukanlah penjahat kalau lulusnya lebih lama dari yang lain. Oke? Bukan penjahat, nggak ada undang-undangnya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sering nanya, kapan wisuda? Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya, dalam kurung kelak. Kayak yang tadi, yang ditanyain kapan wisuda. Tapi yang paling bawah itu kocak. Karena dia mention ke calon pendamping hidupnya. Yang notabene itu belum tahu siapa. Pendamping hidup saya kelak. Tapi teman-teman aku lagi, salah seorang teman aku, dia pernah bilang kayak gini, kalau skripsian itu kan sekali. Menurut aku nggak semua sekali sih, ada orang yang double degree mungkin ada beberapa kali mungkin. Jadi dia bilang skripsi itu cuma sekali, dan jangan pernah nulis nama seseorang yang memang belum tentu itu menjadi eh, menjadi takdirmu. Maksudnya kalau si orang yang kamu harapkan menjadi pendamping hidup kamu ini memang belum tentu, nggak usah tulis deskripsi kayak gitu, karena si baik skripsi maupun pendamping hidup itu katanya cuma sekali seumur hidup. Jadi kalau misalnya di dalam skripsi entar ditulis nama sembarangan, tahu-tahu bukan dia, malu dong. Ya kali, sayang-sayang, ya kali kan pas udah nikah, tahu-tahu yang nama yang deskripsi sama pasangan hidup beda ya kan. Terus pasangan hidupnya nanya, sayang, aku boleh nggak baca skripsi kamu? Oh iya sayang, ini. Terus dilihat dong di halaman persembahannya ada nama seseorang. Marah. Ini ada yang dua yang dilingkarin, itu nomor 6. Calon ibu dari anak-anak saya kelak. Terus yang ke-8 ada barisan para mantan dan yang telah pergi tanpa sempat aku miliki. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih begini. Nyanyi sih, ini halaman persembahan atau apa? Seseorang yang spesial yang selalu menemani dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini walaupun belum ada. Terus kalau misalnya belum ada yang nemenin, itu yang ditulis tuh yang nemenin siapa? Emang kebiasaan ini si Bambang. Halaman persembahan. Kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang kucintai, keluargaku, dan diriku sendiri. This is the second one who dedicate their mini thesis to their self. Halaman persembahan. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah bertanya, kapan sidang, kapan wisuda, kapan nyusul, dan lain sejenisnya. Kalian adalah alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini. Ini salah satu orang yang paling baik yang mempersembahkan skripsinya ke banyak orang. Kepada guru, sahabat, teman.
bahkan kepada orang-orang yang memberikan dia pertanyaan-pertanyaan yang agak nyebelin gitu ya. Terima kasih untuk JYP dan Twice, terutama Mina dan Jihyo yang turut andil besar dalam memotivasi saya dalam penggarapan skripsi ini. Tanpanya saya pasti tidak semangat dalam usaha penggarapan skripsi ini. Terima kasih buat EXO, terima kasih untuk Blackpink, terima kasih untuk apa lagi ya? Nah, kalau aku mungkin terima kasih untuk Neymar. Persembahan. Alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah penulis rasakan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini ditutup. Dan untuk siapapun yang selalu menanyakan kapan lulus. Orang-orang yang begitu mencintai dirinya, orang-orang yang begitu berterima kasih pada dirinya, orang-orang yang juga tidak terlepas dari pertanyaan kapan lulus. Semoga aku bukan teman yang kayak gitu. Semoga aku bukan orang-orang yang nanyain kapan lulus, kapan sidang, kapan wisuda. Semoga aku bukan orang kayak gitu. Aku nanyanya gimana progres skripsi kamu kayak gitu. Jadi itu tadi dia motivasi buat kita menulis halaman persembahan. Untuk teman-teman yang lagi jenuh-jenuhnya ngerjakan skripsi, udah santai aja. Cobalah untuk memulai skripsi kamu dengan menulis halaman persembahan. Siapa tahu jadi makin semangat. Dan buat kalian yang udah selesai skripsian, aku mau tanya gimana ada nggak hal lucu, hal yang unik di halaman persembahan kalian? Aku pengen tahu, tolong kasih tahu aku. Terima kasih udah nonton video yang sangat berfaedah ini. Mari kita menulis halaman persembahan bersama-sama. Dan buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi dan yang belum nulis halaman persembahan, jangan lupa. Dan mungkin video ini bisa menjadi referensi. Jadi list-list yang tadi itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk mengingat kira-kira ini skripsiku aku persembahkan kepada siapa gitu. Dan itu dia. Dan kalau bisa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian yang lagi skripsian atau yang lagi galau atau yang udah lulus tapi belum nulis halaman persembahan, boleh banget di-share. Oke? Kartika pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye-bye.